Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di Masjid Raudhatul Jannah yang artinya taman surga. Jadi masjid kita ini adalah taman surga. Semoga dengan berkumpulnya kita di Masjid Raudhatul Jannah ini Allah berikan kepada kita tambahan iman, tambahan ilmu, sehingga kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah ini memiliki beberapa ciri-ciri. Kita akan bahas pada kesempatan hari ini dengan merujuk dari kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum jenazah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan 18 ciri-ciri husnul khatimah. Nah, dengan 18 ciri-ciri ini kita mengetahui apakah saudara kita ini bisa diharapkan husnul khatimah atau tidak. Tapi tidak bisa memastikan ya. Tidak bisa memastikan. Cuman ketika kita lihat orang tua kita meninggal tepat pada salah satu ciri-ciri yang ada di sini, maka kita berharap kepada Allah beliau husnul khatimah. Tapi tidak bisa memastikan, pasti tidak bisa. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menjelaskan bab la yaqulu fulan syahid. Pembahasan bahwa tidak boleh seseorang mengucapkan fulan mati syahid. Memastikan dia mati syahid tidak bisa. Cuman kita berharap bahwa kalau ada orang yang meninggal dunia dan ada ciri-ciri husnul khatimah padanya, maka kita berharap semoga beliau husnul khatimah, diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa kubur dan juga siksa neraka. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mendapatkan husnul khatimah ini. Ya, insyaallah Bapak Ibu kalau rutin beribadah, rajin ya, memperbaiki hatinya, memperbaiki lisannya, memperbaiki matanya, pendengarannya dan seluruh anggota badannya untuk taat kepada Allah, maka insyaallah Allah akan bimbing dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, ciri husnul khatimah yang pertama adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Insyaallah sudah tahu semua. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqin illa ghafarallahu laha." Tidak ada seorang pun meninggal dunia dan dia bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Dia meyakini hal itu dalam hatinya, ya, kecuali dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah ini bukan sesuatu yang mudah. Ini ditentukan oleh perbuatan dia setiap hari. Apakah dalam syahadatnya dia betul-betul yakin, mengetahui dan mengamalkannya atau tidak. Makanya orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini adalah orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah hanya kepada Allah ikhlas lillahi taala. Enggak pernah melakukan perbuatan syirik, apalagi perbuatan syirik besar. Dia hindari itu semuanya.
Karena la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi semua ibadah hanya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyembah kepada Tuhan lain selain Allah. Tugas kita sebagai yang hidup, ketika ada saudara kita menjelang sakaratul maut, ya, mau meninggal dunia, sakit, sudah nazak, tugas kita apa, Pak? Mentalkin, membantu. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ya, latih untuk membaca. Siapa orang yang mau meninggal di antara kalian, ucapkan agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika ada orang mau meninggal dunia, kita lihat ciri-cirinya, oh, udah mau meninggal kayak ini. Ya, sakitnya parah, kemudian sudah mulai nafasnya terengah-engah. Nah, kita sudah melihat seperti itu, kumpul semuanya. Ya, datangi beliau. Kita latih dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau beliau bisa mengucapkannya, alhamdulillah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah, semua yang lain diam. Yang lain apa? Diam. Jangan ingatkan tentang urusan dunia. Pak, gimana Pak wasiatnya, warisannya gimana, pembagiannya gimana? Enggak usah. Sekarang tugas kita sebagai anak, apalagi kalau orang tua sudah menjelang kematian, tugas kita mentalkin beliau agar betul-betul ucapan terakhir itu adalah la ilaha illallah. Ya. Dan ini berat memang, karena tergantung amal perbuatannya. Kalau setiap harinya dia rajin taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah mudah. Tapi sebagian orang ditalkin la ilaha illallah, dia malah mengucapkan kata-kata yang lain. Malah, gimana nih kabar sana, tanahnya bagaimana, bisnisnya bagaimana. Atau bahkan sebagian ditalkin malah nyanyi. Tergantung amal apa? Sebelumnya. Akhir kehidupan seseorang itu tergantung dari perbuatan sebelumnya. Ya, kebiasaan sebelumnya apa, akan seperti itu pun terakhirnya. Maka ini tugas kita sekarang, ya, harus bertauhid yang sebenar-benarnya. Kita yang masih hidup, mari kita ibadah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di akhir hayat kita mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ciri yang kedua, al-mautu birashhil jabin. Seseorang meninggal dunia dikatakan husnul khatimah, salah satu cirinya kalau ketika dia meninggal dunia, di jidatnya, di dahinya itu ada keringat, berkeringat dia. Ini berdasarkan hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Dulu pernah dia berada di Khurasan. Lalu dia mengunjungi saudaranya yang meninggal, yang sedang sakit parah dan mau meninggal dunia. Dia kunjungi dia. Dia datang ke sana, kemudian ternyata dia dapati di dahinya ada keringat. Maka dia pun berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautul mu'min yaqul mautul mu'mini bi'araqil jabin. Allahu Akbar. Ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kematian seorang mukmin itu ciri-cirinya di sini ada, di dahinya ada keringat. Salah satu ciri husnul khatimah ketika dia meninggal dunia ada keringatnya di sini, di dahinya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, al-mautu lailatal jumu'ati aw naharaha. Seseorang meninggal dunia di malam Jumat atau di siang harinya. Malam Jumat dimulai kapan, Pak? Maghrib di hari Kamis. Hari Kamis kemudian maghrib. Nah, waktu maghrib itu mulai malam Jumat. Sampai kapan? Siang hari Jumatnya sampai mau maghrib lagi hari Jumat itu. Nah, ini kalau di durasi waktu ini beliau meninggal dunia, maka ini salah satu ciri husnul khatimah. Tapi syaratnya dia seorang muslim. Enggak semua yang meninggal di hari atau malam Jumat itu husnul khatimah. Orang kafir mau husnul khatimah gimana? Ya, yang husnul khatimah siapa? Orang muslim.
dan meninggalnya dalam keadaan tidak bermaksiat. Kalau orang lagi maksiat, berzina, korupsi, mencuri ataupun yang lainnya, lalu dia meninggal di hari Jumat, ya kita tidak bisa mengatakan dia apa? Husnul khatimah. Kecuali dia tobat dulu. Ya, tapi dalam keadaan biasa-biasa saja, mungkin tiduran tiba-tiba meninggal, atau sakit parah meninggal, atau hal-hal yang lain yang bukan sesuatu yang maksiat, maka kita berharap dia husnul khatimah di hari malam Jumat ataupun di siang harinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya, memeliharanya, menyelamatkannya dari siksa kubur. Jadi Allah akan selamatkan dia dari siksa kubur. Jadi kalau orang nggak dapat siksa kubur, berarti dia dapat yang sebaliknya. Apa itu? Nikmat kubur. Siksa kubur itu ciri-ciri apa? Modelnya kayak apa, Pak? Siksa kubur itu, Pak, salah satu modelnya adalah dia, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bara bin Azib, akan diperlihatkan neraka dan bau nerakanya sampai ke dia. Ini siksa kubur. Kemudian apinya, panasnya sampai ke dia, ya. Dan dia ditemani dengan amal soleh yang jeleknya. Belum lagi siksa-siksa yang lain. Itu sudah tersisa, apalagi yang lainnya. Sebaliknya, kalau nikmat kubur itu sebutkan dalam hadis yang sama, Bara bin Azib riwayat Imam Ahmad, ya, akan diperlihatkan tempatnya di surga. Diperlihatkan di alam kuburnya itu. Kemudian kuburnya diluaskan. Dihamparkan permadani tikar dari mana? Kasur dari mana? Surga. Dia mencium aroma harumnya surga tersebut, segarnya udara surga. Dia melihat surga itu sangat indah sekali. Dan dia akan ditemani orang yang baik, yang ganteng, yang bagus, yang itu merupakan amal solehnya dia ketika di dunia. Itu kenikmatan di alam kubur. Nah, orang yang meninggal dunia, orang muslim yang taat yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, dia akan selamat dari azab kubur, berarti dia akan mendapatkan apa? Nikmat kubur. Kemudian yang keempat, meninggal syahid ketika di medan peperangan. Ya, orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan tempur, ya, lalu dia meninggal dunia di sana. Di zaman ini jihad ya bersama semuanya, sejak zaman dulu sampai sekarang jihad bersama pemerintah. Berarti yang bisa diterapkan di saat ini adalah TNI. Mereka berjihad ketika melawan musuh, misalnya melawan pemberontak, ya, seperti di perbatasan negara, qadarullah meninggal. Maka kita berharap kalau dia seorang muslim, dia akan syahid di jalan Allah, mati syahid. Ya, ini yang kita bisa harapkan. Jadi tentara-tentara yang tugasnya di perbatasan, ya, kemudian mereka sampai ada pertempuran dengan orang-orang yang memusuhi negara ini, ya, maka itu jihad syar'i. Insyaallah yang meninggal di sana terkena tembak, peluru ataupun panah ataupun yang lainnya, walaupun keluarganya sedih, tapi ingat itu insyaallah mati syahid. Atau peperangan-peperangan yang syar'i, seperti dahulu Nabi SAW berperang, perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Itu kalau meninggal dunia saat itu, maka dia mati syahid. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian anggap bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati.
Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang benar mereka itu masih hidup. Bahkan mereka senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka dalam keadaan bahagia karena mendapatkan karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bisa mengabarkan gembira, kabar gembira ini kepada saudara-saudaranya yang masih hidup. Mengabarkan kepada mereka alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenanglah, kalau kalian masuk surga, kalian mati syahid, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bahagia karena mendapatkan kenikmatan dari Allah, karunia dari Allah. Betapa nikmatnya mereka berada di alamnya orang-orang yang syahid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu punya 6 keutamaan. Lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid itu di sisi Allah akan mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Sejak awal darahnya mengalir, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ketembak, apalagi kena bom hancur, atau kena peluru, kena panah, ya, itu mengalir darahnya dan dia meninggal saat itu, maka sejak terkena senjata tersebut dia meninggal dunia, ketebas lehernya, ya, sejak itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Ya, kecuali disebutkan dalam hadis yang lain, kecuali utang. Utang ini kapan bisa diampuni, Pak? Kalau dibayar. Makanya ini juga bagi ahli waris, keluarganya, kalau ada saudaranya, orang tuanya meninggal dunia, dipastikan dulu utangnya. Bayar dulu utangnya sampai lunas. Baru setelah itu bagi-bagi apa? Warisan. Nah, orang yang syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang. Utang ini harus dibayar. Maka jangan mudah-mudah untuk berutang. Itu yang pertama, diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah. Dia akan diperlihatkan tempat duduknya, ya, kaflingnya di surga. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min azabil qabr. Akan diselamatkan dari siksa kubur. Dia tidak mendapatkan siksa kubur. Bahkan dia tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Dia enggak ditanya. Kalau mati syahid enggak ditanya. Ya, enggak ditanya man rabbuka dan seterusnya. Karena dia sudah mati syahid. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kok orang-orang beriman itu semuanya kok ditanya di alam kuburnya, sementara orang syahid enggak ditanya, enggak mendapatkan fitnatul kubur. Kata Rasulullah SAW, kafa bi bariqatis suyufi ala rasihi fitnah. Cukuplah dahsyatnya medan pertempuran itu sebagai apa? Ujian bagi dia. Jadi ketika perang berkecamuk kan pedang menyambar kemana-mana, dentuman bom itu mengerikan. Ya, itu sudah cukup untuk menjadi ujian bagi dia. Dia tetap berada di medan pertempuran, enggak mundur, enggak kabur, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati syahid, sudah cukup dengan itu, enggak perlu ditanya lagi di alam kubur, khusus orang syahid. Kemudian yang ke berapa? 4. Wa ya'manul faza'al akbar. Dia akan selamat di hari kiamat nanti. Dia akan aman di hari kiamat. Kemudian yang kelima, wa yuhalla hilyatal iman. Dan dia akan mendapatkan hiasan dengan hiasan keimanan. Yang keberapa itu, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang keenam, wa yuzawwaju minal huril ain. Dia akan dinikahkan dengan bidadari yang bermata jeli, yang cantik jelita.
Kemudian dia dapat bonus satu lagi. Wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada 70 kerabatnya. Jadi orang yang mati syahid itu bisa memberikan apa? Pertolongan kepada 70 kerabatnya. 70 kerabatnya, Pak. Jadi kerabatnya tinggal dihitung aja. Orang tuanya, ya, adiknya, kakaknya, pamannya, keponakannya, cari di 70. Ya, bahkan mertuanya, istrinya, anaknya dan seterusnya. Dicari 70 itu, bawa mereka ke dalam surga. Ini keutamaan mati syahid. Nah, kemudian yang kelima, tanda husnul khatimah yang kelima, al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Sama ya, hampir sama seperti yang keempat tadi. Meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh di jalan Allah, maka dia mati syahid, dan barang siapa yang meninggal di jalan Allah, maka dia syahid. Saya mau nanya, bedanya yang pertama sama yang kedua apa, Pak? Yang pertama tadi, barang siapa dibunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Yang kedua, barang siapa meninggal di jalan Allah, maka dia syahid. Bedanya apa? Karena kalau dibunuh kita tahu kan. Tapi meninggal belum tentu dibunuh. Bisa jadi dalam perjalanan dia tugas dia untuk berjaga-jaga meninggal. Lagi perjalanan berjihad meninggal tanpa dibunuh. Tetap dia termasuk orang yang mati syahid. Jelas? Kemudian yang keenam, tanda husnul khatimah yang keenam, al-mautu bit-ta'un. Seseorang meninggal dunia karena wabah. Ta'un itu wabah yang menyebar, ya, dan itu mengakibatkan kematian. Sebagian ulama, ya, di zaman ini menyamakan COVID itu seperti wabah. Ta'un ini. Sebagian ulama mengatakan beda, ta'un beda. Tapi kalau dilihat dari wabahnya sama, dia penyakit menular, merebak di mana-mana, dan perintah Rasulullah SAW terhadap ta'un bisa dipraktekkan terhadap COVID itu. Seperti dalam hadis, ya, Rasulullah SAW menjelaskan kalau terjadi ta'un di satu daerah, maka yang di dalam daerah itu tidak boleh keluar, dan yang di luar tidak boleh masuk. Kan waktu COVID kayak gitu juga, Pak, ya. Yang di Jakarta karena udah zona merah nggak boleh keluar, tapi yang di luar Jakarta jangan masuk, bahaya, zona merah. Sama, hampir sama. Maka sebagian ulama di zaman kita sekarang menyamakan ta'un dengan wabah, sehingga orang yang meninggal dunia karena COVID kemarin, sebagian ulama mengatakan dia termasuk orang mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'unu syahadah likulli muslim. Penyakit ta'un, wabah yang membuat orang meninggal dunia itu adalah sebab seseorang mendapatkan syahid. Tapi bagi siapa? Likulli muslim, bagi setiap muslim, mau laki-laki atau perempuan. Dengan ini kesedihan kita terobati. Mungkin di antara saudara-saudara kita kemarin meninggal dunia karena wabah apa? COVID. Mengerikan. Ya. Sangat mencekam kondisinya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau-beliau ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dia bersabar menghadapi penyakit tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Rasulullah SAW bersabda, ya, innahu kana azaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya penyakit ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan untuk orang yang Allah kehendaki. Aslinya dia azab. Bagi orang-orang berdosa dia adalah azab. Tapi faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin.
Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan penyakit menular wabah tersebut, ta'un tersebut sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyakit yang sama bagi orang kafir dan orang berbuat dosa itu sebagai azab, tapi bagi orang beriman yang taat itu sebagai rahmat. Dengan penyakit itu ya dia mendapatkan pahala yang besar, diampuni dosa-dosanya karena dia bersabar, ya. Kemudian dia dicepatkan menuju ke alam kubur yang di sana mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada alam dunia. Rasulullah SAW melanjutkan, "Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Tidaklah seseorang hamba terkena wabah ta'un, wabah penyakit yang menular tersebut, lalu dia tetap berada di tempatnya, di daerahnya dalam keadaan sabar, dan dia mengetahui bahwa tidak mungkin dia terkena penyakit itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar menghadapi penyakit tersebut, menerima penyakit tersebut dengan sabar, kecuali dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Syaratnya apa tadi? Tetap di daerah tersebut dan dia sabar. Sakit luar biasa, sabar. Nggak bisa nafas, sabar. Tetap berusaha berobat, datang ke dokter dan seterusnya. Berobat dengan segala macam obatnya. Ikhtiar tetap, tapi sakit sabar. Dan akan ada beberapa tanda-tanda husnul khatimah itu ya karena beberapa musibah. Yang ketujuh, orang yang meninggal dunia karena penyakit yang ada di perut. Banyak atau dikit, Pak? Penyakit perut apa aja coba? Yang dokter di sini siapa? Ada dokter. Apa saja? Kanker usus di perut, lambung. Apalagi, Pak? Yang sering membuat orang meninggal. Penyakit yang bikin orang apalagi? Usus buntu bisa meninggal juga. Iya udah. Apalagi? Ginjal. Semua liver. Semua penyakit yang ada di perut kita ini bisa menyebabkan seseorang mati syahid. Mendapatkan pahalanya maksudnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata fil batni fahuwa syahid." Siapa yang meninggal dunia karena penyakit yang ada di perutnya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, ya beliau pernah berkata kepada para sahabat, "Man yaqtulu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrihi." Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, maksudnya meninggal dunia karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di alam kuburnya. Ya, maka tetap kita sabar, Pak. Sakit perut, sabar. Nah, kemudian yang ke-8 dan yang ke-9, orang yang meninggal dunia karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Banyak ini kejadian. Tenggelam baik karena apa? Kapal biasanya, Pak ya. Kapal kemudian tenggelam, atau pesawat kemudian jatuh tenggelam. Atau karena tadi apa? Tertimpa reruntuhan. Baru-baru saja ya ada pesantren yang tertimpa reruntuhan. Ya. Apakah itu karena bangunannya kurang kokoh dan seterusnya? Ya itu secara hitungan manusia memang harusnya bangunan itu harus sesuai ukurannya, IMB-nya harus ada dan seterusnya. Kita nggak usah nyalah-nyalahin. Tapi ketika Allah takdirkan terjadi reruntuhan tersebut, lalu ada yang meninggal di sana, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau termasuk orang-orang yang mati syahid. Termasuk ketika ada gempa bumi, lalu tertimpa reruntuhan. Tenggelam tadi termasuk juga orang yang tertimpa apa? Tsunami.
Jadi semua musibah itu Pak, musibah yang sama, tapi imbasnya bisa berbeda tergantung siapa yang terkena. Orang kafir itu berarti azab bagi mereka. Orang yang berbuat dosa yang fasik itu bisa jadi azab peringatan bagi mereka. Tapi orang yang beriman yang taat, walaupun dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia termasuk orang yang husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5 diantaranya. Yang pertama kena wabah taun tadi, yang kedua sakit, meninggal karena sakit perut tadi, apapun itu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Yang keempat adalah orang yang apa? Tenggelam juga termasuk. Kemudian orang yang kelima adalah orang yang mati syahid. Jelas ini? Kemudian yang ciri-ciri yang ke-10 orang yang husnul khatimah, yang ke-10 adalah seorang wanita yang meninggal dunia dalam masa nifasnya. Ada yang meninggal dunia saat melahirkan, lalu meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia beberapa hari setelah melahirkan. Lahirnya normal, tiba-tiba pendarahan, ya kan? Kemudian drop meninggal. Ataupun sebab yang lainnya. Dalam jangka nifas itu berapa hari Pak? 40 hari ya? 40 hari. Nah, itu insya Allah termasuk wanita yang mati syahid. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah. Wanita yang meninggal dunia karena melahirkan anaknya, maka dia mati syahid. Yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Mati syahidnya pun beliau khusus nanti di hari kiamat, anak yang dia lahirkan itu akan menarik ibunya dengan apa Pak? Tali pusarnya. Ditarik kemana? Ke surga. Ya ini juga hiburan. Dan ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus meyakini ini pasti terjadi. Ya, seorang mukmin terus beriman, pasti terjadi. Wanita yang meninggal dunia karena melahirkan, maka berbahagialah. Walaupun awalnya sedih, ya, keluarga sedih, suaminya pun sedih, ya Allah, saya mendapatkan istri sudah berjuang luar biasa, lalu berjuang juga saat akan memiliki anak, qadarullah istrinya meninggal dunia, sabar. Dan kita dihibur oleh Rasulullah SAW. Dan ini pasti akan terjadi. Istri kita itu insya Allah akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dianggap mati syahid, dan dia akan masuk ke dalam surga. Dia dan anaknya. Kalau anaknya meninggal dunia juga masuk surga. Bahkan ditarik nanti sama anaknya itu menuju ke surga. Yang ke-11 dan 12. Orang yang meninggal dunia karena kebakaran. Ada atau tidak? Banyak. Ya, kebakaran rumah tiba-tiba karena konslet atau karena hal yang lain. Ya, masak kemudian lupa matiin, akhirnya apa? Kebakaran rumahnya. Kalau dia meninggal di dunia di sana, maka insya Allah termasuk husnul khatimah. Lihat Pak, husnul khatimah bukan berarti meninggalnya baik-baik saja gitu. Kan husnul khatimah artinya apa? Akhir kehidupan yang baik. Tapi bisa jadi musibah-musibah tadi, orang sakit parah meninggal dunia, orang tadi ketimpa reruntuhan, orang tenggelam, termasuk ini kebakaran, bayangkan. Tapi kalau dia orang muslim, insya Allah termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah, dia mendapatkan pahala syahid. Rasulullah SAW bersabda, wal haraku syahid, orang yang meninggal dunia karena kebakaran, ya terbakar, maka dia mati syahid. Demikian pula yang ke
berapa? 12 adalah orang yang terkena penyakit zatul jambi. Kalau terjemahnya pleuritis. Yang dokter saya mohon konfirmasinya, betul atau tidak ini? Saya cari terjemahnya pleuritis. Jadi ada pembengkakan di pleura. Ya, pembengkakan panas yang terjadi di sisi dada bagian dalam, di membran bagian dalam yang melapisi tulang rusuk. Nah, ciri-cirinya nyeri di dada yang tajam saat bernafas dan batuk. Ada yang tahu penyakit ini, Pak? Paru-paru, di bagian paru-paru. Pembengkakan di situ. Sehingga kalau nafas sakit, sesek, ya termasuk dulu COVID kan ada kayak gitu juga, ada gejala itu juga. Nah, yang seperti ini termasuk yang mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, wa sahibu dzatil jambi syahid. Orang yang terkena penyakit pleuritis tadi, penyakit di paru-parunya, maka dia akan mati syahid. Dianggap mati syahid akhirat. Ya. Orang-orang yang disebutkan ini selain orang yang mati syahid di jalan Allah, ini adalah mereka ini orang mati syahid akhirat, syahid hukum akhirat. Jadi mati syahid itu ada dua, Pak. Mati syahid hukum dunia dan akhirat. Ini khusus orang yang berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh di sana. Ada orang mati syahid yang hukum akhirat doang, di dunia biasa. Bedanya apa? Bedanya pengurusan jenazahnya. Kalau mati syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah lalu dia gugur, meninggal, maka dia langsung disolatkan. Langsung disolatkan dengan kain kafannya pakai apa? Ya bajunya dia. Sudah cukup dengan dia. Enggak perlu diapain? Enggak perlu dimandikan. Enggak perlu dikafani. Cukup dengan pakaian perangnya dia. Langsung cukup disolatkan saja. Disolatkan kemudian langsung dimakamkan. Adapun yang tadi ibu-ibu yang meninggal karena lahiran, kemudian orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang kena reruntuhan, orang yang sakit perut, ya, itu mereka syahid hukum akhiratnya, dapat pahala syahid. Cuman di dunia pengurusan jenazahnya tetap biasa, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan biasa. Jelas, Pak ya? Taib. Kemudian yang ke-13, orang yang meninggal juga karena penyakit TBC. TBC apa, Pak? Tuberkulosis. Infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dari bagian tubuh dalam. Atau bagian tubuh yang lain. Gejalanya batuk terus-menerus, batuk berdarah, demam. Gitu, Pak ya, betul? Taib. Maka yang meninggal karena itu, maka termasuk orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, wasillu syahadah. Penyakit TBC itu termasuk yang menyebabkan seseorang mati syahid. Kemudian yang ke-14, orang yang meninggal dunia karena membela hartanya. Hartanya mau dirampok, hartanya mau dirampas, tanahnya mau dirampas, asetnya mau dirampas. Lalu dia bela, dia lawan orang yang merampasnya, dia lawan orang yang merampoknya, lalu dia malah dibunuh. Maka orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia termasuk orang yang mati syahid dan dia berarti mendapatkan husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Dalam riwayat yang lain, man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang hartanya ingin dirampas dengan cara yang tidak benar, lalu dia melawan, lalu kemudian dibunuh, maka dia mati syahid, mendapatkan husnul khatimah. Lalu yang membunuh gimana? Ya, Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau seseorang ini ada yang ingin merampas harta saya?
Saya punya harta, tiba-tiba ada orang yang mau merampok, mengambilnya, atau ada maling masuk ke rumah. Maka Rasulullah bersabda, "Fala tu'tihi malak." Jangan kasih hartamu. Terus bagaimana ya Rasulullah kalau saya lawan dia? Saya lawan. Dia pakai parang, kita juga pakai parang. Dia pakai pistol, pakai pistol lebih mantap ya. Ya, dia pakai parang, kita pakai pistol, cepet gini doang. Ya, tapi kodoro dia pakai pistol juga. Senjata laras panjang ataupun yang pendek. Nah, kita juga pakai pistol. Berarti sama-sama apa? Berhadapan-hadapan. Adu kekuatan di sini. Kalau dia menyerang saya, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qatilhu, serang aja. Ya. Qala, dia mengatakan, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, kalau dia membunuh saya gimana ini? Maka Rasulullah bersabda, fa anta syahid, kamu mati dalam keadaan syahid karena membela apa tadi? Hartanya, membela rumahnya, membela keluarganya, apalagi membela dirinya juga. Ya, sebagaimana ciri yang ke-15 nanti termasuk membela diri kita. Itu juga mati syahid. Terus bagaimana? Ara'aita in qataltuhu? Kalau saya membunuh dia gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, huwa finnar. Dia ini kalau mati, perampok ini, maling ini, ya, penjahat ini kalau mati, maka dia masuk neraka. Maka di sini melawan rampok itu boleh. Secara hukum pidana gimana Pak? Ada yang tahu? Didera hukum nggak itu? Nggak ada yang tahu? Hah? Ada maling, terbukti ya, ada buktinya CCTV, maling masuk, lalu kita tampur dengan dia, kita bunuh. Kena pidana nggak? Kena. Kalau mati kena? Oh gitu. Sebentar Pak ya. Tapi kena juga. Kalau dalam hukum Islam nggak kena. Nggak kena. Karena dia membela diri. Ya. Gitu. Tapi harus ada buktinya betul-betul dia membela diri ya. Baik. Kemudian Pak, yang ke-15 dan ke-16 hampir sama seperti sebelumnya, yaitu orang yang meninggal dunia karena membela agama dan membela nyawa dia sendiri. Jadi Rasulullah SAW sabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang siapa yang dibunuh karena membela hartanya dia, mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid tadi. Kemudian beliau bersabda, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang dibunuh karena membela keluarganya. Ada istri kita mau dirampok, kita bela dong. Ada keluarga kita mau dibunuh, maka kita juga bela dia. Bentengi, ternyata kita yang terbunuh, maka insya Allah kita mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang dibunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Demikian pula yang dibunuh, orang yang dibunuh karena membela darahnya dia, ya dia membela diri dia, maka dia mati syahid. Dalam riwayat yang lain bersabda, man qutila duna mazlamatihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena dia dizalimi, lalu dia melawan, lalu dibunuh, maka dia mati syahid. Nah, luar biasa ya. Jadi perjuangan seseorang membela dirinya, keluarganya, hartanya, agamanya, ini perjuangan yang mulia. Kalau sampai dia meninggal di sana, insya Allah mati syahid dan husnul khatimah. Walaupun kadang pedih Pak, pedih. Namanya membela diri, ya kadang ya kalau meninggalnya di dor itu kan cepat. Kalau yang kalau dibunuhnya secara bertahap ya repot, disiksa. Ya tadi orang yang mungkin baru masuk Islam. Orang masuk Islam, sementara keluarganya nggak dukung, kan gitu. Sering atau tidak kayak gini. Terus keluarganya menyiksa dia. Ada yang disetrika, bukan bajunya, tapi apanya?
kulitnya, ada yang disiksa. Ini berat. Kalau dia bertahan dengan itu, lalu dia meninggal dunia, maka mati syahid. Dulu para sahabat juga seperti itu. Mereka ketika di Mekah masih minoritas, mereka ditindas oleh mayoritas yang orang-orang kafir. Bilal bin Rabah diapain Pak? Ditelanjangin, kemudian ditaruh di padang pasir yang panas, ditindih dengan batu yang besar dan panas. Itu kan kayak disetrika. Sampai beliau tetap apa? Mengucapkan ahadun ahad. Saya hanya beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tuhanku Allah satu-satunya saja, Allah saja. Demikian pula para sahabat yang lain. Ya, keluarga Yasir. Kan ada Ammar bin Yasir. Yasir itu bapaknya. Ada ibunya namanya siapa? Sumayyah ya. Lo nggak keliru ya? Yasir itu bapak, istrinya namanya Sumayyah. Dua-duanya masuk Islam. Ammar juga sebagai anak masuk Islam juga. Cuman mereka ini disiksa sama orang-orang kafir. Ada yang disiksa, kalau nggak salah yang istrinya itu disiksa dengan cara apa? Tombak itu besi dipanaskan, lalu dimasukkan ke kemaluannya, tusuk sampai meninggal dunia. Tapi beliau husnul khatimah dan mati dalam keadaan syahid karena membela agamanya. Yasir radhiyallahu anhu, beliau juga meninggal dunia. Gimana disiksanya Bu? Pak, disiksanya tangan kanan dan kaki kanannya diikat ke satu kuda, lalu tangan kiri dan kaki kirinya diikat ke kuda yang satu lagi, lalu dua-duanya dipacu. Terus gimana Pak? Kebelah, meninggal dunia. Ya, berat Pak. Khabbab bin Arad, beliau juga disiksa dengan sangat luar biasa. Dan siksaan itu di zaman kita masih banyak juga. Orang yang masuk Islam lalu disiksa. Kalau dia sabar, ya, dan sabar itu sebentar saja insya Allah. Ya, sabar itu sebentar. Dunia ini tidak lama. Ya, ketika dia bertahan dengan keislamannya, keimanannya, maka dia mati syahid dan masuk ke dalam surga. Nah, ya makanya harus tetap, apalagi kita yang sehat-sehat lagi, alhamdulillah negara kita aman. Kita mayoritas di negara kita dan tidak ada intimidasi. Alhamdulillah kita Islam dalam keadaan aman. Maka ini perlu disyukuri. Bayangkan orang-orang yang tadi masuk Islam baru-baru kemudian ditindas. Ngeri, kalau nggak kuat-kuat bisa balik lagi kepada kekufuran. Ammar bin Yasir tadi, Ammar itu mau disiksa juga sama orang-orang kafir tersebut. Namun beliau ya terpaksa mengucapkan kata-kata yang kufur. Karena terpaksa maka Allah ampuni. Terpaksa Pak, mau dibunuh dan pembunuhan itu nyata di depannya. Bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Maka dia, aduh, daripada saya dibunuh mending apa? Ya, terpaksa mengucapkan kata-kata yang kufur. Tapi habis itu tobat langsung masuk Islam lagi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni beliau. Namun kalau orang mau sabar dalam keimanannya dan keislamannya, dia akan masuk surga. Kemudian yang ke-17, orang yang meninggal dunia karena berjaga-jaga di jalan Allah. Ya, berjaga-jaga satu hari satu malam itu lebih baik daripada berpuasa sebulan penuh dan sholat sebulan penuh. Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Seseorang berjaga-jaga di pos penjagaan, ya, satu hari satu malam, maka itu pahalanya lebih baik daripada orang yang berpuasa selama satu bulan penuh dan dia bersolat malam selama satu bulan penuh non-stop. Ya. Kemudian wa inna man mata
Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa uminal fitan. Jika dia meninggal dalam keadaan berjaga-jaga di pos keamanan tersebut, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kemudian amal perbuatannya selalu mengalir. Dia akan mendapatkan pahala berjaga ribat tersebut selama masih ada kehidupan dunia ini. Ya, bahkan rizkinya akan selalu diberikan kepada dia, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Ini siapa yang bisa mendapatkannya? Tadi yang saya bilang tadi, tentara atau polisi yang berjaga-jaga di perbatasan negara. Kalau nggak di perbatasan, jaga rumah, jaga wallah, bisa jadi. Semoga masuk, Pak. Semoga masuk. Niatkan itu lillahi ta'ala. Karena bahasanya di sini ribat, berjaga-jaga di jalan Allah. Ya. Nah, ini tugas mulia sebenarnya. Jadi tentara, jadi polisi ini tugas mulia, Pak. Dengan mereka lah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keamanan di negeri ini. Kalau nggak ada polisi, nggak ada tentara, negara kacau. Ya ada polisi aja masih kacau, apalagi nggak ada. Makanya jadi polisi, jadi tentara juga harus yang bertakwa. Betul-betul menjalankan tugasnya sesuai perintahnya. Ya, dia mendapatkan pahala dan juga dapat apa? Gaji halal, insyaallah taala. Yang penting amanah. Kemudian yang terakhir, al-mautu ala amalin salih. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang melakukan amal perbuatan yang soleh. Orang sedang kajian seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekarang, kemudian tertidur, meninggal. Ini insyaallah husnul khatimah. Orang yang sedang sholat, ya sujud, tiba-tiba Allahu Akbar kok nggak gerak, meninggal dunia. Insyaallah husnul khatimah. Orang sedang keluar mencari nafkah untuk keluarganya, cari nafkah yang halal, meninggal dunia, entah itu ketabrak ataupun yang lainnya, insyaallah husnul khatimah. Orang sedang umroh, haji apalagi, husnul khatimah. Dan semua amal soleh, ya kalau kita meninggal dunia dalam keadaan melakukan amal soleh tersebut, insya Allah husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal dunia saat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka lalu dia meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Demikian pula orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sehingga dengan hadis ini kita harus selalu berusaha untuk selalu beramal soleh. Dimanapun kapanpun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Ketika beramal soleh tersebut, kita meninggal dunia, kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lalu meremehkan, ya, akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan maksiat tersebut. Yang terjadi adalah namanya apa? Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Ya, orang yang dibilang su'ul khatimah itu
adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia bermaksiat. Dia sedang melakukan dosa-dosa besar, kesyirikan, lalu meninggal. Ya, sedang membawa sesajen, lalu meninggal. Wah, ini ngeri. Ya, sedang datang ke mbah dukun cari pelaris, cari apa? Pesugihan, ya, pengen punya tuyul, lalu dia meninggal. Maka ini su'ul khatimah. Orang yang sedang mencuri lalu ketahuan dan dibunuh, maka dia su'ul khatimah. Tadi perampok lalu dia ketahuan polisi ketembak, maka dia su'ul khatimah. Orang berzina, naudzubillah min dzalik, sedang berzina lalu meninggal saat berzina atau setelah berzina, maka ini su'ul khatimah. Orang sedang nyanyi-nyanyi, joget-joget, lalu dia meninggal dunia, maka su'ul khatimah. Maka waspadalah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, maka berusahalah untuk selalu berbuat kebaikan. Semoga dengan itu Allah wafatkan kita dalam keadaan melakukan amal soleh. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan ciri-ciri husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali demikian, ada yang bisa ditanyakan? Pertanyaan? Ya. Meninggal di kota Madinah itu juga salah satu ciri-ciri bahwa orang yang meninggal di kota Madinah maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya tadi meninggal dalam keadaan Islam, kemudian melakukan perbuatan yang baik. Ya, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Pak. Terima kasih untuk semoga kita dalam hal ini kita bisa khusus khotimah dan amin. Apa yang menjadi perbuatan kita. Amin. Ada dua pertanyaan, Pak. Kami barangkali kita selama di kehidupan pasti berusaha untuk berbuat baik. Seperti yang kami Bapak sampaikan tadi ada 20 yang syarat untuk menjadi syahid atau husnul khotimah. Ya. Nah, kita dalam beraktivitas sih pasti ada sesuatu yang kadang-kadang juga yang sengaja maupun tidak disengaja itu pasti ada sesuatu yang barangkali menyakitin atau menyalahin atau yang sesuatu yang barangkali melawan daripada hukum atau melawan apa dan sebagainya atau menyakitin daripada seseorang sehingga kita menjadi hal yang cukup kurang baik bagi kita. Nah, apa yang dilakukan oleh kita semua dalam hal beraktivitas yang saat ini supaya untuk menyakitin dan sebagainya atau dan lain-lainnya berbuat yang harta dan sebagainya sehingga kita menjadi yang kurang baik. Itu bagaimana perlakuan kita. Karena aktivitas kita ini kan berusaha untuk sebaik-baiknya apa yang menjadi ini. Nah, kemudian kedua, apakah mungkin perbuatan daripada kita seperti amalan dan sebagainya itu menjadi yang tercatat ke dalam pada saat wafat nanti di dalam alam kubur dan alam surga dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah kaitan dengan yang di tempatnya Palestina. Saya hanya berpendapat ya. Saya lihat di sini adalah para Palestina kan akan berusaha untuk memperjuangkan harta seperti Bapak sampaikan tadi. Itu untuk menjadi hal yang surga. Tapi kalau diniati dengan kayak semacam berusaha untuk yang kurang baik, apakah dengan bunuh diri atau mungkin berusaha untuk dalam hal ini, itu niat yang kadang-kadang juga jadi kurang baik. Apa yang menjadi niatnya untuk berjuang untuk kaitan dengan harta atau mungkin perjuangan agama. Tapi niatnya adalah semacam kalau ya gampangannya bunuh diri untuk bagaimana untuk bisa mempersiapkan ini. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak sekalian dengan kondisi saat ini? Saya lihat sepintasan
perang itu kan alhamdulillah di Indonesia cukup baik, tapi kalau di dalam ini saya lihat sepintas mungkin ada niat yang mestinya kurang baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama berkaitan dengan kita sudah berusaha untuk baik, cuman kadangkala kita salah, keliru. Yaitu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, kullu bani adama khata'un. Semua anak Adam ini, semua manusia pasti melakukan perbuatan yang keliru, salah, itu pasti. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Jadi kita semua juga sama, Pak, sebenarnya. Mau ustadz, mau kiai, mau ulama, manusia juga. Kadang salah, kadang benar. Kadang kalah dengan hawa nafsunya, kadang juga tergoda oleh godaan-godaan yang lainnya. Sehingga kadang kita melakukan perbuatan yang menyimpang tadi, nggak sesuai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pengennya kita taat, pengennya semuanya, pengennya taat. Cuman di beberapa hal itu kita miss di sana. Karena hawa nafsu, karena godaan syaitan, banyak faktor menyebabkan kita melakukan perbuatan yang salah. Maka sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan salah adalah orang yang bertaubat. Dan seperti itulah sikapnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang selalu benar terus, enggak. Mereka itu juga kadang salah, kadang dosa, kadang menzalimi diri sendiri. Namun apabila mereka melakukan perbuatan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka langsung ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Kalau dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa antara seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tobatnya ada 3. Yang pertama dia menyesal. Yang kedua dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga dia apa? Berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Dia tinggalkan dosa itu dan dia berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kalau dosanya berkaitan dengan manusia, karena mungkin dia menyakiti hati orang tersebut, ngata-ngatain, maki-maki, menghibah, menggunjing, menfitnah dan sebagainya, maka harus minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta mereka, mengambil haknya dia, ya mengambil tanahnya dia, atau mengambil apa? Hartanya dia, atau nyerempet mobilnya dia, kan gitu. Atau yang lainnya, maka minta kehalalannya. Kalau itu harta ya kembalikan kepada dia. Kalau tadi kayak nyerempet mobil, maka gimana? Bayar, perbaiki sampai bagus lagi. Berapa, Pak? Mohon maaf nih, saya nggak bisa memperbaiki sendiri. Mungkin kita bawa ke bengkel, kira-kira habis berapa? Perbaiki. Ya, dengan itu saling memaafkan. Selesai. Nah gitu, Pak. Yang kedua, tadi maksudnya adalah, begitu ketiga. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi hampir sama tadi ya, seperti yang pertama. Tapi yang terakhir baru Palestina itu. Terkait perjuangan Palestina, mereka adalah orang-orang yang dizalimi, diserang sama orang-orang Israel, Zionis itu. Nah, perjuangan mereka ya sesuai kemampuannya. Walaupun dalam hal ini banyak pendapat ulama ya, bahwa sebenarnya jihad itu harus ada ukurannya. Berperang itu harus ada apa? Takarannya. Mampu atau tidak? Kira-kira kalau kita menyerang itu imbasnya lebih buruk atau tidak? Tapi terkait ini kita kembalikan pada ulama aja yang menyimpulkan. Nah, cuman cara-cara berjihad itu ya yang perlu kita jelaskan adalah cara-cara berjihad, berperang itu ya tidak boleh dengan cara membunuh diri sendiri. Itu yang penting. Bom bunuh diri, yang itu Pak maksudnya. Yang bom bunuh diri ini banyak ulama yang mengingkari.
Ya, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, banyak ulama Pak mengingkari. Kenapa? Karena ya dia membunuh diri sendiri. Walaupun ada memang orang-orang yang terbunuh karena dengan bom yang besar yang dibawa itu, tapi nggak seberapa. Adapun dia berdalil dengan sebagian sahabat dulu itu ada loh. Dia menyerang itu dengan cara apa? Dengan manjanik, Pak. Manjanik itu pelontar. Ya, biasanya ditaruh batu di sini kemudian dilontarkan sehingga batunya bisa menghantam tembok musuh. Nah, suatu saat sebagian orang-orang soleh terdahulu itu nggak bisa nembus temboknya, sehingga apa yang dilakukan? Ada orang yang berada di manjanik tadi, pelontar tadi, lalu dia dilempar, bisa melompati apa? Benteng tadi, dia masuk ke sana lalu membuka pintu gerbang lalu masuklah kaum muslimin sehingga menang. Ya, berdalil dengan kisah ini tidak tepat. Kenapa? Lihat, walaupun seandainya itu sahabat, ya, dia melakukan lontar itu, apakah dia membunuh sendiri? Enggak, Pak. Seandainya dia terbunuh, yang bunuh siapa? Musuh. Ketika dia melemparkan dirinya ke pasukan lawan, yang bunuh mereka, bukan kita sendiri yang plek gini, enggak. Pembunuh diri itu kan yang mencet siapa? Kan kita. Dia bukan kita, saya enggak ngelakuin. Dia, kita enggak usah ngelakuin, enggak boleh juga. Maka di sini ulama mengatakan ini termasuk pembunuhan terhadap diri sendiri dan tidak boleh. Secara hukum syar'i tidak boleh. Ya, secara teknik peperangan pun nggak masuk sebenarnya. Yang dibunuh sekian, nggak banyak kok. Daripada gitu, mending pakai apa? Rudal. Jarak jauh tinggal pencet, kita nyaman di sini. Dul, selesai. Yang terbunuh lebih banyak. Ya, paham di sini, Pak? Jelas, Pak ya? Jadi berjihad, berperang itu harus ada strateginya. Maka dipelajari kan, di TNI dipelajari kan gitu. Strategi itu perlu. Di antara hal yang tidak dibolehkan dalam Islam tadi, bom bunuh diri. Ya, bom bunuh diri lawannya orang-orang kafir yang memang menyerang kita, Israel, Zionis, itu aja nggak boleh. Apalagi yang dibom adalah negeri sendiri. Ada atau tidak? Banyak. Datang ke kantor polisi membawa bom. Dung. Yang meninggal dia doang akhirnya. Paling sama satpam tuh. Ya. Akhirnya mati sangit. Kalau bahasa Jawa, Pak. Sangit, tahu sangit, Pak? Gosong. Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Makanya harus semua itu harus berdasarkan ilmu. Ya, semua itu harus berdasarkan ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka tanyakan kepada para ulama. Tadi para ulama sudah memfatwakan tidak boleh melakukan bom bunuh diri, walaupun di atas namakan jihad, perang melawan musuh. Ya, perang itu ada strateginya. Ya, harus lihat apakah apple to apple atau tidak, apa namanya, pasukan ini kuat atau tidak, seimbang atau tidak. Makanya jihad itu perang di Mekah nggak ada. Dulu ketika kaum muslimin masih lemah di kota Mekah belum ada. Karena kondisi nggak memungkinkan. Tapi ketika sudah di kota Madinah, pasukan sudah banyak, kan gitu. Ya, maka barulah terjadi syariat perang. Demikian. Wallahu taala alam. Sehingga perang yang terjadi itu betul-betul memang bisa memenangkan kita. Wallahu taala alam. Ya urusan yang kontemporer itu kembalikan aja kepada ulamanya. Biar lebih aman. Demikian, Pak. Pertanyaan keduanya adalah saya punya teman. Gimana, Pak? Saya punya teman. Ya. Kebetulan sakit saraf kejepit. Saraf kejepit. Ya. Nah, salah satu saran dari dokternya untuk terapi di laut. Laut. Ya. Nah, renang. Dalam terapi di laut itu dia kan saraf kejepit. Kalau saraf kejepit kan susah untuk bergerak. Akhirnya tenggelam. Nah, cara
begitu sampai di laut, kebetulan lautnya dalamnya itu sedada. Nah dia kehembas ombak. Allah. Kehembas ombak kan terlempar ya. Jadi suaminya itu tangan, tahu-tahu sudah meninggal, ngapung. Apakah itu termasuk husnul khotimah? Ya. Tadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, wal gharaqu atau wal ghariqu syahid. Orang yang mati karena tenggelam, maka dia mati syahid. Insya Allah husnul khatimah. Kita tidak bisa memastikan, tapi itu salah satu ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita berbaik sangka kepada Allah bahwa beliau mati syahid. Berdoa aja. Insya Allah Pak. Masuk. Nah. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.